Persib Bandung sukses mengalahkan tuan rumah Semen Padang dengan skor 2-0. Dua gol Persib diciptakan oleh strikernya Ramon Tangke di babak pertama dan juga di babak kedua. Menerima umpan crossing dari Berginho di sayap kanan, Ramon Tangke berhasil melakukan touch bola untuk mentap bola masuk ke sisi sebelah kanan gawang Semen Padang. Kemudian gol kedua berhasil dilesakan lewat memanfaatkan umpan crossing Tom Haye dari sisi kanan sayap Persib Bandung. Nah, bola sundulan Ramon Tangke tidak berhasil ditepis oleh kiper Semen Padang Randy Espario dan akhirnya sukses untuk memperlebar jarak dan menutup pertandingan dengan skor 2-0. Persib Bandung malam hari ini tampil dengan formasi 4-3-3 dengan mengadakan beberapa perubahan di starting line up untuk menutupi tidak bisa tampilnya dua pemain mereka, Frans Putros dan juga Patricio Matricardi. Untuk menggantikan dua pemain tersebut, Coach Bojan Hodak memasukkan Julio Cesar di posisi center back dan juga McLeod sebagai gelandang bertahan. Kemudian di posisi winger, Persib memainkan Beckham Putra di sayap kiri dan Berginho di sayap kanan. Kemudian Ramon Tangke menggantikan Andrew Young yang dikabarkan menderita cedera ringan pada saat latihan. Dari sisi Semen Padang, Coach Imran Humaruri memainkan formasi 4-3-3, di mana diantaranya dalam starting lineup juga Coach Imran tidak bisa menampilkan beberapa pemainnya, antara lain center back Jamie Ronaldo ya, itu harus digantikan Asad Gufron. Kemudian di lini tengah Al Hasan Wakaso tidak bisa tampil, digantikan oleh Ripal Wahyudi. Kemudian juga untuk di posisi gelandang serang, Kian Frose ternyata ditampilkan di babak kedua. Jadi Coach Imran lebih mempercayai Nakagawa sebagai starting 11-nya. Nah, jalannya babak pertama, Semen Padang ternyata menampilkan permainan agresif, di mana mereka mampu menekan pertahanan Persib Bandung. Beberapa kali kerjasama yang dilakukan oleh lini depan, yang diisi oleh Diego Mauricio, juga Guillermo, itu beberapa kali juga menyulitkan lini pertahanan Persib Bandung. Nah, dengan kondisi lapangan yang diguyur hujan, semakin membuat pertandingan ini lebih banyak terlibat aspek fisikalnya. Jadi kalau gue melihat Persib Bandung betul-betul diuji ketahanan dan soliditas timnya lewat serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh Semen Padang. Jadi banyak sekali kombinasi dari tiga penyerang Semen Padang yang diisi Maicon, kemudian ada Diego Mauricio dan juga Guillermo melakukan kombinasi ditopang dengan kelincahan dari Nakagawa yang akhirnya harus dijatuhkan oleh lini belakang Persib Bandung. Jadi ada beberapa kesempatan ketika Julio Cesar harus menutup lubang yang ditinggalkan gelandang-gelandang Persib, akhirnya harus melakukan foul-foul yang cukup berbahaya di lini pertahanan Persib Bandung. Nah, beberapa kali serangan dilakukan oleh Semen Padang cukup membahayakan. Salah satunya adalah corner kick yang didapatkan oleh Semen Padang, bola sundulan dari Raffi Soka masih bisa ditangkap oleh Teja Paku Alam. Nah, kemudian Persib yang tampil lebih cerdik, yang lebih berpengalaman dan lebih berkualitas, akhirnya berhasil mencuri gol lewat bola crossing dari Berginho di sayap kanan Persib Bandung. Akhirnya bola crossing mendatar yang dilakukan oleh Berginho berhasil ditapin oleh Ramon Tangke untuk menciptakan gol ke-6 musim ini. Overall, Persib Bandung tampil lebih cerdik ketimbang para pemain Semen Padang. Di babak pertama, meski mendapat tekanan yang sporadis dari Semen Padang, Persib tetap tenang dengan menampilkan permainan mid block. Beberapa kali gue melihat kecerdikan pemain-pemain Persib ini mampu mengeksploitasi dari kesabaran dan juga konsistensi para pemain Semen Padang. Nah, salah satu pergerakan yang bagus adalah dari Beckham Putra dan juga Berginho. Jadi gue ngelihat kedua pemain ini betul-betul bisa merusak konsentrasi pemain-pemain Semen Padang di lini pertahanan, hingga puncaknya sebuah serangan balik bola yang diterima Berginho dari sayap kanan, akhirnya dia bisa memberikan sebuah crossing mendatar yang dengan mudah ditapin oleh si Ramon Tangke ke gawang Randy Oscario. Jadi Persib Bandung overall di babak pertama meskipun tidak bisa mendominasi penguasaan bola, Persib tetap tampil lebih solid dan lebih cerdik di dalam melakukan sirkulasi distribusi bola. Kemudian di babak kedua, Persib Bandung lebih merubah sedikit gaya permainannya dengan menampilkan permainan low block.
Jadi sepertinya Coach Bojan juga tahu bahwa agresivitas yang dimiliki oleh Semen Padang coba untuk lebih diredam dengan menampilkan permainan low block. Nah, di sana mulai lebih kelihatan lagi para pemain Persib lebih bersabar lagi ketika melakukan counter attack, lebih banyak mengalirkan bola nggak langsung dibuang, juga bola lebih bermain one two, dan puncaknya ketika ada beberapa pergantian pemain ya yang menurut gua itu sangat tepat dilakukan oleh Coach Bojan. Di antaranya adalah menggantikan Adam Alis, ya Adam Alis ditarik keluar, kemudian ada Beckham Putra ditarik keluar. Nah, masuklah beberapa pemain seperti William Barros, nah Lucho, itu juga memberikan efek yang positif bagi permainan Persib Bandung. Jadi Persib tetap mempertahankan determinasinya ketika melakukan penyerangan ke bagian dari Semen Padang. Nah, puncaknya adalah ketika Tom Haye beberapa kali juga mendapatkan peluang untuk bisa melakukan shoot and goal. Meskipun di babak pertama juga ada 1 atau 2, gue lupa persisnya, Tom Haye mendapatkan peluang untuk mengeksekusi bola cutback ya. Kalau nggak salah dari Ramon Tangke. Cuman sayang bolanya sekali lagi harus keluar di atas gawang. Nah, ini juga menjadi persoalan bagi Tom Haye yang menurut gue dari dalam beberapa pertandingan pun dia ketika mengeksekusi bolanya belum tepat atau belum masuk ke dalam gawang. Nah, di babak kedua juga ada peluang di mana sekali lagi dia dapat bola dari luar kotak penalti. Sayangnya eksekusinya masih menyamping ke sisi kiri gawang dari Randy Oscario. Nah, kemudian satu serangan dari Persib Bandung ketika cornernya Tom Haye berhasil diblok, tapi bola kembali ke dia. Akhirnya crossingnya Tom Haye berhasil sampai ke Ramon Tangke yang tidak terkawal. Ramon dengan mudahnya langsung melakukan sundulan yang tanpa bisa ditepis oleh Randy Oscario. Nah, di babak kedua gue ngeliat dengan kecerdikannya itu Bojan Hojak dengan mengganti strategi bermain dengan menerapkan low block, para pemain Semen Padang seperti kehilangan kreativitas untuk bisa menemukan cara membongkar pertahanan Persib. Jadi kalau gue lihat di lini pertahanan Persib yang jauh lebih menunggu di dalam, para pemain Semen Padang seperti kehilangan kreativitas untuk bisa bermain one two. Gimana caranya mereka bisa membongkar area-area pertahanan Persib sehingga mereka punya ruang untuk lebih melakukan penetrasi ke dalam pertahanan Persib Bandung. Nah, ini menjadi PR bagi Coach Imran. Karena kerasa banget ketika di babak pertama dan di babak kedua, bagaimana para pemain Semen Padang seperti kehabisan akal untuk bisa menemukan cara menyulitkan para pemain Persib. Bukan mereka kehilangan intensitas, bukan mereka kehilangan agresivitas ataupun kehilangan militansinya. Tapi memang Coach Bojan Hodak ini sangat cerdik. Dia sangat tahu bagaimana caranya untuk menurunkan tempo, untuk bagaimana membuat lawan frustasi, dan tentunya untuk mengunci agresivitas yang dimiliki oleh tim lawan. Dengan penerapan low block, dengan melakukan sebuah serangan balik yang terstruktur, dan tentunya dengan memiliki ketenangan di dalam tim, kekompakan tim itu jauh lebih berefek positif ya di dalam permainan. Hasilnya, ketika bola nggak buru-buru dibuang ke depan, permainan jauh lebih terorganisir. Persib bisa dengan lebih baik menyusun serangan. Akhirnya adalah sirkulasi bolanya jauh lebih terarah. Dan ini yang menyulitkan para pemain Semen Padang. Sampai akhir pertandingan, skor tetap 2-0. Persib sukses untuk mendapatkan 3 poinnya. Jadi dari pertandingan ini kita bisa melihat bahwa sekali lagi perang taktikal antara dua coach ini tersaji di atas lapangan, partai yang menarik, partai yang tricky bagi kedua tim. Cuma sekali lagi Persib lebih cerdik di dalam memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. Dan tentunya kualitas juga berbicara. Bagaimana para pemain Persib yang unggul secara kualitas akhirnya mampu memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Sampai akhirnya Persib Bandung tetap mempertahankan posisi puncak dengan plusnya juga adalah memperlebar jarak dengan peringkat 3 Persija Jakarta. Jadi kemenangan ini rasanya bisa jadi double
Dan ini bisa menjadi poin krusial ketika 8 partai sisa. Itu juga nggak mudah bagi Persib Bandung, karena Persib masih harus bermain away, melawan tim-tim yang kuat ya di partai kandang, seperti Bayangkara, PSM Makassar, Persija Jakarta juga mereka harus lawan. Dan ini akan menjadi menarik karena rasanya dengan hasil pertandingan hari ini yang diraih oleh Persib, oleh Borneo, dan oleh Persija, rasanya mungkin akan sampai pekan-pekan akhir persaingan ini akan terus ada. Dan kalaupun ada, gua rasa mungkin akan ditentukan di pekan 32 ataupun 33 dari Liga Super musim ini. Oke guys, gitu aja reviewnya. Thank you for watching. Bye.